Ya, sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya terkait dengan tulisan dari Eros Jarot beberapa waktu yang lalu, dan tulisan ini sudah viral dan saya tertunda untuk membahasnya. Tapi menarik untuk disimak, dibahas ya. Karena bicara mengenai dua sosok penting di Republik ini, yaitu Prabowo dan satunya Mulyono ya. Dan tulisannya mengungkit film Godfather ya, film legendaris yang dibintangi oleh Marlon Brando ya, dan satunya lagi tentu saja Al Pacino ya. Coba kita lihat apa yang dituliskan oleh Eros Jarot ya, dan coba kita lihat ya. The Godfathers, Don Corleone, Joko Widodo, dan Don Mulyono tanda tanya oleh Eros Jarot ya. Ini highlightnya, bila keberanian itu ada, maka tidak akan ada Don Mulyono, Don Corleone ala Indonesia. Mereka menjadi besar karena kita selalu mengecilkan diri, memperkecil kepercayaan diri, dan menjual harga diri kita sebagai bangsa pejuang yang berbudaya. Oke. Memulai tulisan ini, saya memang jadi teringat film Godfather. Film ini mengangkat kisah sebuah keluarga mafia, imigran asal Sisilia, Italia yang beroperasi di daerah sekitar New York, Amerika pada tahun sekitar 1945 hingga akhir 50-an. Disutradarai Francis Ford Coppola, diangkat dari sebuah novel karya Mario Puzo. Dalam film ini ada satu adegan yang sangat menarik dan wajib untuk selalu diingat. Muncul dalam adegan ketika Don Corleone, bos mafia, diperankan oleh Marlon Brando, berpesan pada para kaki tangan setianya. Dilakukan Don Corleone pada saat dirinya mulai kehilangan posisi sebagai bos tunggal di wilayah kekuasaannya. Fatwa Don Corleone inilah yang selanjutnya dijadikan pijakan strategi para mafia dalam setiap bermain power game di wilayah politik, ekonomi, daerah maupun nasional. Pesan Don Corleone yang fenomenal ini kira-kira garis besarnya begini: biarkan sekarang mereka yang berkuasa, tapi ingat yang menguasai harus tetap kita. Cuplikan fatwa Don Corleone ini membuat imaji dan pikiran saya tergelitik, karena fatwa bos mafia ini sepertinya telah pula diadopsi oleh para oligarki di negeri kita. Sehingga bila ditempelkan pada rekam jejak manuver politik Jokowi agar dirinya tetap berada dalam circle kekuasaan istana, sangat pas. Terbukti setelah gagal merekayasa untuk tetap bercokol 3 periode menguasai istana, fatwa Don Corleone pun dimainkan Jokowi. Dibangunkannya gorong-gorong dan lorong politik yang mengarah pada tujuan sebagaimana arah politik power game-nya bos mafia. Dalam pemilu Pilpres 2024, terjemahan fatwa sang bos kira-kira arahannya begini: biar saja Prabowo yang sekarang berkuasa, tapi harus kita baca Jokowi yang tetap menguasai. Berkuasa tapi tidak menguasai penuh dan bahkan malah bisa dikuasai. Ini yang namanya cara mafioso, baca oligarki ya. Berulah di dunia kekuasaan politik ekonomi di sebuah negara. Kali ini Indonesia yang membuka lebar peluang untuk sepenuhnya mereka kuasai. Lewat jalur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan lembaga keagamaan, semuanya mereka kuasai. Kekuatan ekonomi mereka mampu membeli semua itu secara tuntas. Atas dasar amatan dan kajian ini, saya pun langsung mengotak-atik misteri di balik pertemuan Jokowi dan Prabowo yang dikenal sebagai peristiwa politik Solo Affair. Peristiwa ini sangat ramai digunjingkan. Digambarkan, Prabowo sebagai presiden baru soan, lapor dan minta petunjuk presiden lama. Memakai istilah Bahlil, Prabowo soan Raja Jawa yang sangat berkuasa dan ditakuti. Seramnya bagi hantu penyihir yang mampu menyingkirkan dan menghabisi siapapun yang tidak tunduk pada perintahnya. Angkernya, sang Raja Jawa yang dicitrakan Bahlil ini, kekuatan jangkauan politiknya melebihi keampuhan Don Corleone dalam film Godfather. Don Corleone hanya berkiprah di satu wilayah, New York dan sekitarnya, sementara sang Raja Jawa kiprahnya pada satu wilayah negara. Walaupun demikian, saya tetap tidak terpengaruh ajakan teman-teman agar sang Raja Jawa ini diberi gelar yang sangat mentereng dan lebih beraroma internasional. Kepadanya layak diberi gelar Don Mulyono. Begitu menurut teman-teman yang saya biarkan mengalir sebagai aspirasi mereka. Saya lebih suka memakai istilah Bahlil barang itu, si Raja Jawa. Karena saya memang tidak bermaksud menyamakan Jokowi dengan Don Corleone.
bos mafia asal Sisilia itu sekalipun serupa walau tak sepenuhnya sama. Mungkin karena dalam amatan saya, Jokowi lebih dingin tapi lebih serem dan lebih tegas satu tingkat di atas Don Corleone. Karena para oligark telah sangat berhasil mencitrakan Jokowi sebagai penguasa yang harus dipatuhi dan siapapun yang berani melawannya pasti binasa. Makanya siapapun yang terkena mantra sihir politik ini langsung ciut hati dan pikirannya, kehilangan nyali. Bayangkan saja bagaimana hebatnya sang Raja Jawa ini. Lazimnya yang terjadi di hampir seluruh negara, presiden lama lah yang cenderung berupaya merapat ke presiden baru. Mungkin untuk menghindari permusuhan atau siap memberi nasihat bila diminta. Tapi dalam kasus Raja Jawa ini yang terjadi sebaliknya. Jokowi mampu mengkondisikan Prabowo lah yang harus sowan menemuinya di Istana Solo. Terjadi saat jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 dan berlanjut baru-baru ini. Pamit sebelum tugas negara melakukan perlawatan ke luar negeri. Dari kedua sowan Prabowo ini yang paling menghebohkan adalah sowannya sang calon presiden menghadap Raja Jawa jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI ke-8. Karena dalam acara pelantikan Minggu pagi hari 20 Oktober 2024, pidatonya begitu menggelegar dan sangat menggugah semangat juga harapan rakyat untuk dapat menyambut datangnya kehidupan yang lebih menjanjikan dan tegaknya keadilan yang bakal menyejahterakan mereka. Sampai di sini seluruh telaah dan bahasan seputar Solo Affair sangat positif. Kunjungan ke Solo pun dimaknai publik hanya sebatas bentuk sopan santun Prabowo. Namun ia ternyata tetap tegar dan tegas dalam penyikapan. Begitu imaji publik yang mencoba menghibur diri. Mungkin dalam imaji publik ketika terjadi pertemuan Prabowo mengatakan pada Jokowi, "Stay away from Istana Circle. I'm now the president and I'm now running the show. Duduk manis keamananmu dan keluarga saya jamin." Begitu kira-kira imaji publik yang berkembang. Namun sayangnya imaji keren ini hanya bertahan beberapa jam saja di benak publik. Karena pada malam harinya pasca Prabowo menyampaikan susunan kabinet dan siapa saja mereka yang dipercaya menduduki kursi menteri, wakil menteri, para menko dan seterusnya, suara batin rakyat dan seluruh analisa positif seputar Solo Affair berbalik 180 derajat. Harapan dan sinar terang yang bercahaya indah menerangi gedung MPR DPR di pagi hari pelantikan mendadak sontak berubah menjadi remang, pudar, redup, kelabu dan memilukan. Ternyata sejumlah kementerian penting dan strategis masih dipercayakan kepada para menteri Jokowi yang setia. Puncaknya ketika esok harinya sosok kontroversial Opung Luhut dinobatkan sebagai menteri paling luar biasa. Atas realita ini, kesan Raja Jawa lah penguasa sesungguhnya pun merebak menjadi buah bibir paling dibicarakan. Para analis pun tidak bisa membaca lain kecuali Prabowo dalam tekanan sang raja. Lebih jauh lagi, ternyata Prabowo masih juga dalam cengkraman tangan para oligarki, di mana Jokowi adalah rajanya. Bisa jadi karena para oligark ini mempunyai kekuatan nyata mengendalikan perekonomian di negeri ini. Bahkan sampai pengendalian bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan lainnya. Berada penuh dalam kendali dan penguasaan mereka. Wajar bila Prabowo perlu berhitung. Nah, sampai di sini sejumlah pengamat dan segelintir analis masih bersabar untuk tidak langsung menjatuhkan penilaian serba negatif kepada Prabowo. Namun ketika sowan kedua dilakukan Prabowo sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri, banyak pengamat yang sudah memastikan Presiden de jure adalah Prabowo, presiden de facto tetap Jokowi. Hanya sangat sedikit pengamat yang masih menawarkan pandangan lain. Dalam sowan kedua ini dipersepsikan, Prabowo justru menegaskan kembali kepada Jokowi rule of the game saat ia tak berada di Indonesia. Berkaitan sang putra mahkota yang bertengger di kursi wakil presiden mulai berulah. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Sungguh merupakan pertanyaan yang belum mendapat jawaban pastinya, kecuali sebatas asumsi dan kemungkinan. Apalagi sempat tersebar rumor bahwa Prabowo dan putra tercintanya dikabarkan berada di bawah tekanan dengan akan disebarkannya sejumlah rekaman video perbuatan yang tak senonoh mereka. Dalam hal ini sungguh ngawur, karena kita semua tahu bahwa sekarang ini kecanggihan teknologi artificial intelligence bisa merekayasa apapun, termasuk yang tak terjadi dan tidak dilakukan menjadi ada. Terjadi dan dilakukan. Sangat tidak mungkin sekelas tingkatan seorang jenderal bisa dipermainkan hal-hal bodoh seperti itu.
Berbeda dengan ancaman para oligark yang real, nyata dan ada. Kekuatan dan kemampuan mereka menggoyang pasar adalah nyata dan memang bisa. Itulah sebabnya dulu Pak Harto melarang keras para konglomerat bermain politik. Bagi yang mencoba-coba langsung saja Pak Harto sikat. Tapi sekarang justru terbalik. Mereka malah diundang bahkan dipersilahkan dan lebih gila lagi sengaja diposisikan sebagai bohirnya perpolitikan di negeri ini. Catatan tambahan termasuk diajak melawat ke luar negeri. Para tokoh konglomerat hitam didorong maju tampil sebagai penyelamat pembangunan bangsa dan negara. Bos mafia tanah contohnya malah dikabarkan seolah sebagai tokoh pro rakyat penyedia pemukiman rakyat kecil. Luar biasa. Tambahan catatan, Anda tahu kan siapa dia, ya? Walaupun demikian, Prabowo rasanya perlu meyakini bahwa dalam berbagai catatan tidak ada pedagang besar sekalipun dan mafia sekuat apapun bisa menang melawan negara. Kecuali bila kepala negaranya bersekongkol dan bahkan menjadi pelindung para penjahat negara tersebut. Saya ulangi ya. Kecuali bila kepala negaranya bersekongkol dan bahkan menjadi pelindung para penjahat negara tersebut. Patahkan kakinya, persempit ruang geraknya, tutup jalannya, penjarakan yang melanggar hukum dan manipulator pajak. Maka tak lama setelah itu bergelimpanganlah mereka. Para konglomerat hitam dan para oligark, anggota oligarki itu pun bakal ludes sebagai tikus yang masuk dalam kubangan minyak oli. Langkah inilah yang dinanti rakyat banyak dari seorang Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Berani pasti menang atau menyerah pasti dilindas. Bila keberanian itu ada, maka tidak akan ada Don Mulyono, Don Corleone ala Indonesia. Mereka menjadi besar karena kita selalu mengecilkan diri, memperkecil kepercayaan diri, dan menjual harga diri kita sebagai bangsa pejuang yang berbudaya. Jangan lupakan itu. Eros Djarot, budayawan. Ya, Sobat Eros sekalian, saya tepuk tangan buat saya tepuk tangan untuk pembacaan opini, prosa atau apapun ya. Karena ditulis oleh seorang budayawan bernama Eros Djarot. Jadi Sobat Eros sekalian, sebenarnya ada a big question. Makanya saya buat acara, ada apa dengan Prabowo? Ya kan? Kenapa? Kok kesannya takut banget gitu loh. Ya, dengan Don Mulyono. Kan begitu. Maka dalam analisis orang yang kasak-kusuk ini pasti ada rahasia pribadi Prabowo yang dipegang oleh Don Mulyono. Orang menganggap itu soal video kah, ya kan? Soal ya mungkin tindakan asusila kah dan lain sebagainya. Tapi bagi Eros Djarot, masa sih seorang jenderal bisa ditakuti hal-hal yang kecil seperti itu yang sebenarnya bisa direproduksi dengan yang namanya artificial intelligence. Tapi dia bilang ancaman mafia, ancaman oligarki itu nyata yang bisa memporak-porandakan ekonomi. Tapi dia kasih panasiannya. Ya, panasiannya adalah di kalimat terakhir, yaitu patahkan kakinya. Prabowo rasanya perlu meyakini bahwa dalam berbagai catatan tidak ada pedagang besar sekalipun dan mafia sekuat apapun bisa menang melawan negara. Kecuali bila kepala negaranya bersekongkol dan bahkan menjadi pelindung para penjahat negara tersebut. Ya. Oh, saya ulangi lagi ya. Sorry, maaf. Patahkan kakinya, persempit ruang geraknya, tutup jalannya, penjarakan yang melanggar hukum dan manipulator pajak. Maka tak lama setelah itu bergelimpanganlah mereka. Para konglomerat hitam dan para anggota oligark itu pun bakal ludes sebagai tikus yang masuk dalam kubangan minyak oli. Langkah inilah yang dinanti rakyat banyak dari seorang Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Langsung lengkap namanya. Jadi begitu ya. Kita tidak tahu. Maka the question remains. Ada apa dengan Prabowo? Apakah tadi ada rahasia privat yang dia takutkan tersebar ke publik? Terspil ke publik? Ataukah ancaman nyata dari para oligark yang bisa merusak perekonomian dengan cepat? Tapi Eros Djarot sudah mengatakan, persempit ruang geraknya, patahkan kakinya, ya, tutup jalannya, penjarakan mereka.
dan mereka akan bergelimpangan seperti tikus yang masuk dalam kubangan minyak oli. Itu yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi tetap saja ya Bang Menlu Sugiono ini sebenarnya bisa bahasa Inggris enggak? Kok dia selalu membaca teks ya dan ngomongnya medok, malu-maluin aja kita punya Menlu unkompeten. I don't know exactly ya. Saya kan nggak kenal sama Sugiono karena begitu. Tetapi ya ketika dipresented ketika oleh Prabowo kemudian sangat mengagumi ya seorang Sugiono yang dikatakannya lulusan terbaik di Amerika sana. Tetapi yang perlu kita pahami dan ketahui adalah yang tidak bisa dibohongi dari semua jabatan publik yang kita emban adalah experience, pengalaman. Kalau Retno kan dia berpengalaman. Saya pertama kali ketemu Retno ketika dia menjadi duta besar di Belanda. Ini negara yang besar. Jadi setelah itu dia jadi menteri luar negeri sehingga sangat mumpuni. Karena dia diplomat karir dan dia sudah tahulah dengan tata cara pergaulan dan lain sebagainya. Kalau Sugiono kita tidak tahu ya. Di mana kiprahnya. Apakah cukup educate ya. Apakah pernah berbicara di forum internasional misalnya. Mewakili Indonesia dan lain sebagainya. Nah itu yang kita harus pahami ya. Pintar saja tidak cukup, tapi harus punya pengalaman paling tidak di bidang atau wilayah itu. Kan nggak boleh ada menteri magang. Menteri itu pemimpin sehari-hari sehingga dia harus mumpuni di bidangnya. Begitu ya sahabat era sekalian. Tidak boleh dia meraba-raba dulu bagaimana pekerjaan.